Kanibal pada ikan lele selama ini selalu dianggap sebagai sebuah ancaman. Itu panen tidak sesuai, begitu ikan berkurang, yang disalahkan pertama kali selalu kanibal. Padahal faktanya, kanibal bukanlah sebuah ancaman. Kanibal justru adalah sistem alamiah yang sangat membantu. Kok bisa? Di video ini, saya akan membongkar fakta biologis tentang kanibal pada ikan lele yang belum pernah dibahas oleh siapapun di dunia budidaya. Jadi, pastikan kalian menonton video ini sampai selesai. Buat kalian yang baru pertama kali mampir ke channel ini, perkenalkan, nama saya Muhammad Syaiful Huda. Sekarang mari kita masuk ke inti pembahasan. Kalian tahu nggak? Sebenarnya ikan lele tidak akan memakan temannya sendiri. Meskipun mereka sama-sama lapar, yang mereka lakukan paling hanya berkeliling memutari kolam untuk mencari makan bersama-sama. Intinya, lele bukanlah ikan yang tiba-tiba berubah menjadi agresif tanpa sebab. Dalam kondisi normal, kanibal lele itu hampir tidak ada. Kemudian, masalah muncul saat lingkungan hidupnya mulai tertekan, dan ini hanya terjadi di sistem tradisional. Mari kita ambil contoh pertama. Pada sistem tradisional, baik kolam tanah maupun kolam terpal, pada tebar itu sering dipaksakan. Jumlah ikan banyak, tapi oksigennya menjadi terbatas. Saat oksigen menurun, biasanya terjadi di malam hari, tubuh ikan berada dalam kondisi tertekan. Nah, di titik itulah kanibal ini mulai muncul. Bukan sebagai penyebab, tapi sebagai sebuah respon alamiah. Respon untuk apa? Respon untuk mengurangi tekanan populasi. Artinya, kanibal bekerja sebagai sistem darurat ketika lingkungan ini sudah tidak lagi ideal. Kemudian contoh kedua, dan ini yang sering terjadi ya. Di sistem tradisional, kualitas air bisa memburuk secara perlahan tanpa orang-orang sadari. Amoniak naik, bakteri patogen berkembang, dan ikan mulai mati sedikit demi sedikit. Kematian ini sering tidak terlihat jelas, dan di awal dia tidak mengambang ke permukaan. Tapi bangkai ikan yang mati ini, andaikan dibiarkan dan membusuk, justru bisa mempercepat rusaknya air. Dan disinilah peran kanibal itu bekerja. Lele lain akan memakan bangkai-bangkai ikan yang mati tersebut sebelum mulai membusuk, sebelum racun di air semakin parah kondisinya. Jadi kanibal ini bukan untuk merusak, tapi membantu memperlambat kerusakan kualitas air. Ini bukan asumsi ya, ini adalah sebuah mekanisme biologis. Kemudian masalah tidak berhenti sampai di situ. Masalah sebenarnya muncul saat kematian sudah terlalu banyak, dan pembudidaya ini dia terlambat untuk bertindak. Ketika jumlah bangkai ini sudah melampaui kemampuan dari sebuah sistem alamiah dari kanibal, kanibal tidak lagi sanggup untuk membantu. Air tetap rusak parah, ikan mati massal, dan kerugian besar pun terjadi. Di titik ini, kanibalisme sering dijadikan kambing hitam ya. Padahal pada saat kolamnya dikuras setelah masalahnya ini sudah besar, di situ sisa tulang dan kepala yang terlihat itu adalah jejak kanibalisme di fase awal upaya biologis ikan untuk menahan kerusakan air. Fakta bahwa baru terlihat setelah air dikuras justru menandakan pembudidayanya yang terlambat untuk bertindak, dan kerusakan air sudah dibiarkan terlalu jauh. Inilah kenapa budidaya lele di sistem tradisional, meskipun terlihat sederhana ya kan, sebenarnya menuntut sebuah pengawasan yang sangat ketat. Masalahnya, bakteri jahat itu tidak kasat mata ya. Air bisa terlihat baik-baik aja, padahal secara biologis sudah tidak layak untuk ditinggali oleh ikan. Dan inilah yang sering menjebak pembudidaya pemula. Berbeda dengan sistem bioflok. Di sistem bioflok, bakteri baik ini sudah dibentuk sejak awal. Oksigen dijaga oleh aerasi, limbah diolah oleh bakteri baik, ya kan? Tekanan lingkungan tidak akan mencapai titik kritis. Artinya, mekanisme darurat seperti
kanibal ekstrim ini jarang sekali terjadi, bukan karena lelenya yang berubah, tapi karena lingkungannya yang lebih stabil. Banyak orang yang sebenarnya sudah sering mendengar tentang sistem bioflok, tapi mereka tetap ragu untuk belajar dan ragu untuk mencoba karena investasi awalnya memang terlihat lebih mahal. Akhirnya mereka memilih sistem tradisional yang kelihatan murah dan mudah. Tambah lagi, konten di media sosial sering hanya menampilkan ikan hidup dan panen tetap jalan. Yang tidak pernah ditampilkan adalah kerugian, kematian, dan hitung-hitungan yang jauh meleset. Di sini kami mengambil posisi yang berbeda. Ini tidak hanya menjual tampilan kolam yang kelihatan bagus, tidak menjanjikan keuntungan yang instan. Yang kami bawa adalah edukasi, logika budidaya, dan yang nyata. Dari uji coba kecil sampai ekspansi yang besar. Kanibal pada lele bukanlah musuh utama dalam budidaya. Dia adalah alarm biologis yang memberikan sinyal bahwa ada sesuatu yang salah dengan lingkungan ikan tersebut. Kalau alarm ini terus-menerus berbunyi, yang perlu diperbaiki bukan ikannya, tapi adalah sistemnya. Dan disitulah perbedaan antara budidaya yang berkembang dengan budidaya yang terus mengulangi kegagalan, lalu kemudian gulung tikar. Kalau video ini membuat sudut pandang baru buat kalian, jangan lupa untuk follow dan subscribe Sona Lele Group. Ikuti terus perjalanan kami dari kolam menuju kesuksesan yang nyata. Sona Lele Group, real progress, real success. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video selanjutnya.